Tata Steel Master tahun 2022 ronde ke-9 terjadi partai yang menarik yang mempertemukan antara dua Grandmaster yang sama-sama dari Belanda. Jordan van Foreest melawan Anish Giri. Dari data permainan terlihat bahwa Jordan van Foreest sampai dengan ronde ke-9 ini adalah pemain yang paling sedikit bermain draw, yaitu hanya 3 kali bermain draw. Ini artinya bahwa dia bermain dengan penuh semangat, ambisius, dan penuh spirit. Dalam partai dia banyak menghasilkan angka 1 atau 0, menang atau kalah, dan hanya sedikit menghasilkan nilai setengah atau draw. Kita tahu bahwa Van Foreest adalah juara Tata Steel tahun lalu. Oke, langsung saja kita lihat betapa atraktifnya Jordan van Foreest di partai ini dengan kengototannya dalam bermain. Van Foreest yang sebagai putih memulai dengan D4, Anish Giri merespon kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, memaku kuda. Van Foreest merespon A3, ingin secepatnya mengusir gajah. Daripada gajah ini mundur, Anish memutuskan menukar dengan kuda. Pion mengambil, memang merusak struktur pion putih. Pion C menjadi double. Hitam melanjutkan B6, membuka peta untuk perkembangan gajah. Bisa juga digunakan untuk jalur menyerang pion lemah C4, atau bisa juga menyerang pion G2. Dibalas putih F3 oleh Van Foreest membangun pion pusat dengan rencana dorongan pion E4. Pion tidak boleh ke E3 karena akan menghalangi perkembangan gajah ini. Dengan bermain ambisius, putih akan sangat kuat di pusat papan. Hitam melanjutkan kuda C6, dibalas E4. Sangat-sangat mengerikan dengan menempatkan 3 pionnya di pusat. Kuda A5, Anish Giri memulai usaha mengeroyok pion lemah C4. Gajah D3, gajah A6 menyerang 2 kali pion. Menteri E2 menambah perlindungan ke pion D6 dan F4. Wow, sebuah langkah yang cukup ngotot dan ambisius dari Van Foreest. Sekarang menempatkan 4 pionnya sejajar di pusat. Langkah ini juga mengosongkan peta F3 untuk ditempati kuda. Hitam melanjutkan menteri D7. Giri mengembangkan menterinya agar menemukan diagonal yang leluasa di sayap menteri. Kuda F3, dan benar saja menteri ini meluncur ke A4 ke sisi sayap menteri. Sekarang menyerang sebanyak 3 kali ke pion lemah C4. Kuda datang menambah backup, tapi penempatan kuda ini sedikit memberikan pelemahan ke gajah C1 yang malah menjadi tertutup diagonalnya. E5, Giri mendahului dari putih memainkan dorongan pion ke E5. Putih melakukan rokade dan hitam juga rokade. Pion mengambil sekaligus membuka file untuk bentengnya. Pion mengambil benteng B1 dan dibalas C5 dengan maksud menghalangi benteng masuk ke peta B4. Dari sekilas posisi, perwira hitam banyak di sayap menteri, sedangkan perwira putih banyak mengarah ke sayap raja. Ini kesempatan untuk melakukan aksi di sayap raja. Benteng makan kuda. Ya, langkah yang bagus melakukan pengorbanan kualitas yang merusak struktur rantai pion hitam. Selain itu, putih memiliki perwira yang dapat digerakkan secara cepat ke sayap raja melalui diagonal-diagonalnya yang hidup. Pion mengambil, menteri ke F3. Tentu menyerang pion lemah. Hampir semua perwira hitam meninggalkan rajanya yang dalam posisi yang mau terbuka. Menteri ke C6, menteri hitam datang membackup, dibalas D5 mengganggu menteri. Menteri bergeser ke D6, dan setelah ini adalah benar-benar langkah kunci dalam serangan putih. Kuda F1 membuka serangan diagonal gajahnya dan mempersiapkan kuda untuk bergabung dalam serangan. Jadi raja minggir ke pojok untuk memberi ruang bertahan dengan menempatkan benteng ke G8. Kuda E3, kuda ini masih mempertahankan pion C4. Setelah kuda dan gajah ini masih belum memiliki kesempatan aksi,
dan masih terjebak dalam kesunyian di sayap menteri. Gajah C8, gajah datang meninggalkan kesunyian untuk memberikan tandingan di peta F5. Sekarang saatnya membawa perwira lain masuk ke dalam permainan. Gajah D2, persiapan manuver gajah ke sayap raja dan mengosongkan baris belakang untuk benteng bergerak ke file F. Benteng G8, gajah E1, benteng G6, gajah H4. Gajah telah bermanuver, dibalas benteng ke H6 menyerang gajah. Menteri F2 mempertahankan gajah. Gajah ke D7, benteng ke F1, dan sekarang pion lemah F ini diserang sebanyak 3 kali. Dan apa boleh buat, hitam harus membelanya juga sebanyak 3 kali. Tapi dengan apa? Terpaksa hitam memakai raja untuk menambah backupnya. Langkah tajam kuda F5 terhalang oleh gajah. Jadi di sini putih harus menggunakan perwira lain yang belum aktif. Ya, gajah E2. Langkah brilian dengan maksud mengadu untuk melenyapkan gajah hitam ini, sehingga pada waktunya putih dapat memanfaatkan peta F5. Benteng G6 memantau peta G4, tapi putih menjawab dengan langkah yang cukup sederhana. H3 menambah kontrol atas peta G4, makan pion, dan gajah ke H5 menyerang benteng. Ternyata langkah pengorbanan putih bertujuan untuk memancing hitam, dan sekarang hitam dipaksa menyelamatkan salah satu perwiranya. Gajah ke D7, gajah mundur menyelamatkan diri. Atau di posisi ini apabila hitam bermain bentengnya ke H6, maka akan dibalas. Apabila raja ke H8, maka dan hitam harus mengorbankan menterinya agar tidak kena skakmat. Atau apabila raja ke F8, tentu dengan ancaman mematikan menteri ke G7 dan selanjutnya G8. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah hitam bermain gajah D7, putih melanjutkan gajah pukul benteng, F kali G6 dan gajah kali F6, skak. Dan sekarang putih telah menembus pertahanan hitam. Raja G8, menteri H4. Dan sekarang kita lihat secara materi terlihat seimbang, tapi pertahanan hitam terlihat rapuh dengan kelemahan peta-peta gelap di depan rajanya. Benteng F8, benteng F3 dengan berpindah ke baris ketiga memudahkan benteng untuk bermanuver. Benteng F7, menteri G5 menyerang 2 kali pion, dan tampaknya pion ini sudah tidak dapat dipertahankan oleh hitam. Menteri ke F8, menteri pukul pion, kuda B7, menteri F4, kuda D6, dibalas E5 menyerang kuda. Kuda mundur ke E8, D6 mempersempit ruang gerak hitam dan memberi ruang bagi kuda untuk datang ke sana. Kuda makan gajah dan pion mengambil. Menteri E8 dan kuda ini sekarang melompat ke D5. Sebentar lagi akan menempati petak kuat E7. Menteri E1 skak, raja bergeser ke H2, menteri D1 dan kuda menempati ke E7 skak. Raja bergeser, benteng H3, dan langkah sangat kuat dan menghancurkan. Dan di posisi ini Anies Giri menyerah. Apa yang menyebabkan langkah ini menghancurkan? Ya, karena ancaman kuda pukul pion G6. Apabila hitam melanjutkan dengan gajah pukul benteng, maka putih akan D7 membuka diagonal dan ancaman menteri B8. Apabila menteri kali D7, maka putih dapat membalas menteri ke B8 melakukan skak. Menteri menutup, kuda kali C8, benteng kali F6, kuda D6 skak, raja G7, dan kuda ke E8. Putih akan menang karena ada garpuan yang menangkap benteng. Di posisi ini apabila hitam bermain benteng ke F8, maka akan dibalas kuda kali G6, H kali G6,
Menteri H6 skak, raja bergeser, dan menteri ke G7 skak mat. Atau apabila raja bergeser, tentu promosi menjadi menteri dan putih menang. Di posisi ini apabila hitam bermain menteri ke C2 bermaksud membackup pion, putih dapat bermain benteng ke H6 tetap mengancam 2 kali dan putih menang. Sebuah permainan menarik dari Jordan Van Foreest di partai ini bisa membuat berantakan posisi hitam. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini, kita evaluasi. Mungkin tampaknya alur permainan akan berbeda jika Anies melakukan rogade panjang di sini. Dengan melakukan rogade panjang, ia akan terlindungi dengan mayoritas perwira di sayap menteri. Tapi dari sudut pandang manusia, mungkin ini adalah posisi yang kompleks, sehingga dengan setiap langkah seperti berada pada ujung pisau yang selalu mengandung resiko. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng C8 apabila gajah ke B7, tentu benteng B8, gajah C6, dan benteng ke C1 skak mat. Apabila gajah D7, maka benteng D8, gajah B5, dan benteng D2 skak mat. Atau apabila hitam membalas gajah A8, maka C6, gajah pukul C6, dan benteng kali C6 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.